Saya sudah sampai di BPOM pemirsa dan kami akan mencari tahu seperti apa sebenarnya penanganan dan juga pengawasan BPOM berkaitan dengan produk-produk skincare ataupun juga kecantikan yang selama ini diduga overclaim. Kita akan temukan fakta selanjutnya. Bapak Muhammad Khaskuri sudah berada bersama saya saat ini. Pak Khaskuri, terima kasih banyak atas waktunya untuk fakta. Kita tahu bahwa informasi belakangan ini yang beredar, begitu ya, ada skincare yang beredar di pasaran, diketahui bahwa ternyata kandungan dan juga apa yang dijanjikan atau yang diklaim ini tidak sesuai fakta, begitu ya, atau orang menyebutnya overclaim. Padahal produk-produk tersebut ini diketahui sudah lulus pemeriksaan dari Badan POM. Produk yang diberikan nomor registrasi oleh Badan POM itu adalah dievaluasi saat mereka didaftarkan. Begitu izin edar diberikan, maka tanggung jawab itu beralih ke pelaku usaha. Mereka punya tanggung jawab memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi, termasuk skincare di situ, harus sesuai dengan pada saat didaftarkan. Produk yang tidak sesuai pada saat didaftarkan, kami lakukan upaya tindak lanjut. Apa? Katakanlah mengandung bahan berbahaya, maka nomor izin edarnya kita batalkan. Kita perintahkan untuk melakukan penarikan pelaku usahanya. Ada juga yang sampai industrinya kita tutup. Nah, kaitannya dengan klaim. Kosmetik ini adalah sediaan farmasi yang risiko rendah. Pada saat mendaftarkan ini dicatatkan, kita mengevaluasi dokumen saja, termasuk klaim atau iklan, kita tidak melakukan evaluasi. Jadi kita akan cross-check pada saat mereka diperjualbelikan. Iklannya sesuai dengan regulasi apa tidak. Nah, ini nanti juga akan kita berikan tindak lanjut. Kalau memang tidak sesuai, maka iklannya katakanlah di media online kita kita rekomendasikan ke instansi terkait untuk melakukan take down. Kalau iklan keluar itu kan artinya surat dari BPOM kan sudah terlebih dahulu, izin itu tuh udah keluar duluan, Pak ya? Artinya tidak. Jadi kalau iklan kita tidak mengevaluasi di awal. Jadi pada saat registrasi kita tidak mengevaluasi iklan. Untuk kosmetik ya. Jadi nanti siapapun silakan melakukan promosi atau iklan seperti apa. Tapi itu nanti yang akan kita evaluasi. Gitu. Baik, kalau tadi dibilang bahwa ada ketidaksesuaian ini berkaitan dengan yang disinggung oleh Pak Khaskuri adalah adanya bahan berbahaya dalam suatu produk tersebut, tetapi kalau kemudian pada saat pengajuan mengatakan bahwa produk ini mungkin salah satunya ya Pak yang paling sering terdengar adalah mengandung niacinamide misalnya, ternyata tidak sesuai dengan kadar yang semestinya begitu. Ini seperti apa kemudian yang dilakukan oleh BPOM? Regulasi saat ini yang diterapkan adalah yang penting tidak melebihi dari apa yang dicantumkan pada komposisi. Karena kita ingat juga Pak, beberapa waktu yang lalu, sekitar mungkin 2-3 pekan yang lalu ya Pak Khaskuri, ini kan Kepala BPOM sendiri menyebut bahwa memang apa yang sudah diklaim oleh produk tersebut ini harus sesuai dengan kandungannya, itu adalah tanggung jawab dari BPOM. Kalaupun tidak, ini juga tidak akan dikeluarkan surat izinnya begitu. Ini kira-kira seperti apa Pak alurnya itu sendiri? Iya, balik lagi tadi di awal sudah sampaikan bahwa izin edar atau persetujuan itu adalah produk yang pertama kali dibawa ke kami. Apakah selanjutnya harapannya pelaku usaha tetap konsisten sesuai dengan yang didaftarkan, kan itu. Pak Khaskuri, ada tidak datanya yang kemudian ini ditemukan oleh BPOM berapa banyak mereka yang secara ingredients ini tidak sesuai atau overclaim begitu yang sudah ditemukan oleh BPOM? Iya, dalam sepanjang tiap tahun ada, tapi di tahun 2024 ini yang tidak sesuai kaitannya dengan iklan ya. Iklan di situ termasuk ya overclaim, kemudian labelnya termasuk komposisi yang tidak sesuai. Ada 1.800-an temuan produk. Nah, dari 1.800 ini, kalau saya baca, saya nggak hafal ya, ada sekitar
700-an kita berikan pembinaan secara teknis katanya dengan itu. Kita sebut saja ya Pak, ya ini ada salah satu akun begitu ya di TikTok, ini cukup viral saat ini. Nama akunnya Dokter Detektif begitu, membuka banyak sekali skincare yang sudah dijual di pasaran. Tidak hanya yang harga murah bahkan, tetapi juga yang mungkin sudah di departemen store, sudah di mall-mall begitu. Ternyata memang tidak sesuai ingredients-nya begitu. Bisa dikatakan tidak bahwa BPOM ini kecolongan? Oh, saya kira sih tidak ya, karena balik lagi uji laboratoriumnya itu benar tidak dilakukan oleh laboratorium yang memiliki reputasi dan akreditasi yang baik kan itu, sehingga hasilnya juga sesuai dengan kondisi sebenarnya. Di banyak, saya kira kasus di EGD beberapa waktu yang lalu juga terjadi demikian. Banyak laboratorium kita, tapi yang seperti apa kan gitu. Tentu kami akan menyambut baik kalau informasi tersebut disampaikan ke kami untuk bisa kita follow up, sehingga tidak banyak orang yang memberikan informasi yang ada potensi yang tidak benarnya tadi itu. Dari hasil penelusuran tim Fakta, penggunaan skincare overclaim atau tidak sesuai kandungan yang dijanjikan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Seorang public figure yang juga merupakan dokter kecantikan dan pelaku bisnis skincare Richard Lee menyebut pengecekan kandungan bahan dalam suatu produk secara mandiri adalah hal baru. Pengecekan mandiri tidak perlu dilakukan karena ini merupakan tugas institusi BPOM. Ia pun mengklaim bahwa produk kecantikan yang ia pasarkan memiliki kualitas yang baik. Di sisi lain, sosok yang menamakan dirinya sebagai dokter detektif kini masih terus melakukan uji lab puluhan produk lokal maupun impor untuk mengetahui apakah kandungannya sesuai dengan klaim produk atau tidak. Namun sayangnya beberapa di antaranya pun tak memiliki kandungan yang sesuai. Sementara BPOM mengancam akan melakukan pencabutan izin jika diketahui kualitas produk tak seperti klaimnya. Semoga masyarakat lebih waspada dalam memilih produk kecantikan dan begitu pula pelaku bisnis untuk memasarkan produknya secara jujur. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam, hanya di TV One.